Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku mau reading tentang bahas 10 percintaan ya untuk zodiak Sagittarius di minggu keempat Juni 2025. Oke, Sagi, ini kita melanjutkan tema sebelumnya ya tentang percintaan di minggu keempat Juni. Kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya para Sagittarius di sini ya. Sagi 2025. Sekali lagi 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja buat Sagi di minggu keempat ada apa aja kak untuk soal cinta-cintaan. Yang pertama, ini agak sedikit menyakitkan gak tuh? Ada Sagi ini yang hubungannya berakhir di minggu keempat ini dengan seseorang. Kayak kamu tuh udah yang kayak gak ingin kasih kesempatan yang kesekian kalinya lagi buat seseorang. Makanya kalian berakhir hubungannya, putus gitu ya. Kayak kamu tuh udah nggak bisa lagi nahan hati bahwa oke, nggak ada kesempatan yang kesekian kali lagi buat kamu, yang kedua, ketiga, segala. Mungkin seseorang ini pernah kamu kasih kesempatan yang kedua, keberapa lah gitu. Cuma mungkin kesalahan yang sama masih terulang kembali. Sehingga Sagi merasa ya aku tuh bukan orang yang bodoh gitu ya. Harus menerima kesalahan yang sama dan memaafkan kesalahan yang sama. Nggak ada kesempatan yang kesekian kali lagi bagi kamu. Dan kamu lebih memilih untuk growth dan bertransformasi dengan kehidupan kamu sendiri, meninggalkan seseorang ya. Lalu yang kedua, di minggu keempat ini Sagi juga aku lihat ada ujian ya dalam kehidupan nih, dalam percintaannya tuh lagi ada ujian. Kalau kamu berhasil menghadapi ujian ini, maka akan ada fase baru dalam kehidupan percintaan kamu. Akan banyak pelajaran yang kamu peroleh soal kehidupan percintaan ke depannya, dan akan ada perkembangan gitu ya soal kisah cintamu. Dan di sini kamu nantinya akan diberikan sesuatu yang lebih baik tentang hubungan buat kedepannya. Dan bersiaplah buat penyatuan yang lebih kedepannya, itu lebih komitmen, lebih serius, dan lebih membahagiakan. Lalu yang ketiga tuh, di minggu keempat ini enaknya Sagi ini apa teman-teman, bahwa sekeos apapun kehidupan percintaannya, yang penting duit jalan ya. Kamu tetap punya mindset positif soal kehidupan percintaannya kamu ya. Banyak manifestasi yang kamu inginkan, soal banyak manifestasi yang kamu inginkan yang bisa diwujudkan gitu ya soal cinta. Dan aku lihat kamu tuh lebih punya rasa syukur soal kisah cintanya kamu. Mau sekeos apapun kamu tetap mensyukuri itu, bahwa setidaknya di sini kamu selalu punya mindset yang positif. Jadi apapun yang terjadi kayak udah bukan salah aku lagi, aku udah berusaha yang seterbaik mungkin. Mau sekeos apapun kayaknya aku udah berusaha yang seterbaik mungkin dalam hubungan, dalam kedekatan, kayak udahlah gitu, udah jalannya aja mungkin harus berakhir gitu ya. Lalu yang keempat, Sagi nggak usah sedih. Karena apa? Karena dalam setiap yang berakhir akan ada sesuatu yang diperbarui kembali gitu, new beginning ya istilahnya. Dan di sini aku lihat kamu ada potensi juga untuk welcoming love ya, terhadap kehadiran orang baru di minggu keempat ini. Seorang yang kurasa sih bisa bakalan cocok ya, perfect lah untuk kalian bersama gitu ya. Kamu bisa membuka hatimu buat seseorang ini. Tapi tergantung kamunya. Kalau healingnya udah selesai ya bisa gitu, tapi kalau belum ya sabar dulu, butuh waktu ya untuk bisa menata hati. Selanjutnya mari kita lihat klarifikasinya buat kartu Sagi di minggu keempat percintaan seperti apa sih. The Hermit, Ace of Pentacles, King of Swords, Knight of Cups. Tuh kan, langsung aja. Yang pertama tadi terkait dengan hubungan yang berakhir gitu ya di minggu keempat dengan seseorang yang kayaknya kamu udah nggak bisa kasih maaf kesekian kali lagi, berakhir saja, udah terlalu fatal kesalahannya. Aku lihat apapun yang berakhir tentang hubungan di minggu keempat buat Sagi ya, itu semua akan memberikan introspeksi diri yang luar biasa bagi kamu, memberikan banyak perenungan-perenungan yang membuahkan pemikiran-pemikiran yang bahwa kedepannya
Kamu harus punya pengetahuan yang lebih baik lagi soal hubungan kamu agar di sini nggak terkecoh lagi dengan seseorang yang selalu melakukan kesalahan yang berulang. Itu kan nyebelin, ya. Udah dikasih maaf, tapi diulangi lagi, ya. Jadi kayak bebel, ya. Lalu yang kedua, adanya ujian, ya, dalam percintaannya kamu di minggu keempat. Ujian ini kalau aku lihat sebenarnya kayak menjadi titik baliknya kamu. Kalau kamu bisa menghadapi ujian dengan penuh kesabaran, maka akan ada kesempatan buat kamu ke depannya buat kisah cintamu yang lebih baik lagi, ya. Tapi kalau enggak, akan ada sesuatu yang jelek yang memang harus kamu lepaskan. Yang jelek apa? Ya ini tadi nih, orang-orang yang membuat kesalahan yang sama. Ini kan yang kayak gini harus kita buang, ya. Bahwa nggak bisa kita memelihara sesuatu yang kayak gini, ya. Udah dikasih hati minta jantung, ya. Lalu yang ketiga, Sagi, ada kelimpahan tadi soal kehidupan percintaannya kamu di minggu keempat, yaitu berupa positive mindsetnya kamu soal cinta. Kamu berubah menjadi seseorang yang lebih disiplin, lebih punya power, dan lebih jujur terhadap perasaan kamu sendiri. Nggak yang selama ini selalu menuruti perasaan orang lain saja atau seseorang saja. Kamu juga cenderung lebih banyak kayak, aku akan belajar untuk mencintai diriku sendiri dulu baru mencintai orang lain, agar cintanya balance, ya, nggak yang kebucinan sendiri. Nah, itu bagusnya. Lalu yang keempat di sini tentang welcoming love ini, kamu ada potensi buat ketemu dengan seseorang yang baru, ya, di minggu keempat, Sagi. Dan memang aku lihat seseorang yang baru, siapapun itu dia, bisa tercipta romansa antara kamu dan dia di minggu keempat ini. Minimal tercipta suatu kedekatan, kalau aku lihat seperti itu, ya. Maksimal ya bisa sampai berjalan lah hubungannya di sini, gitu, ya. Oke, tergantung Saginya. Makanya aku bilang tadi, kalau proses healing kamu sudah selesai, maka boleh romansa ini kamu terima, kamu lanjutkan. Tapi kalau tidak, jangan dulu. Mungkin perkenalan saja dahulu, gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya, Kak, yang bisa terkoneksi dengan Sagi di minggu keempat untuk kehidupan percintaan, ya. Kamu bisa terkoneksi dengan The Hermit, Virgo, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Energi paling kuat datang dari The Hermit, ada Virgo di sini, gitu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.